Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami di sini ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang alat berat scraper. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bian Ivano Zakwan dengan NIM 07300210002. Perkenalkan, nama saya Lemi Sumirina Putri dengan NIM 07300100100019. Perkenalkan, nama saya Raffi Syalya Bimanyu dengan NIM 073001000053. Perkenalkan, nama saya Dos Fernando dengan NIM 013. Definisi scraper. Alat berat scraper dapat didefinisikan sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengangkut, menabur, menggeruk hasil tanah penggerukan secara berlapis. Alat ini juga diaplikasikan sebagai alat pengangkutan untuk jarak yang relatif jauh, sekitar 2000 meter. Banyak orang yang menyebut alat berat ini sebagai alat gali tanah dan banyak digunakan dalam lingkungan pertambangan. Tipe atau jenis scraper itu dibagi menjadi dua, yaitu ada motor scraper dan towed scraper. Yang pertama, motor scraper. Dalam pengoperasiannya, ada yang menggunakan mesin tunggal dan juga ada yang menggunakan mesin ganda. Scraper yang bermesin tunggal harus dibantu pendorong, yaitu bulldozer. Sedangkan yang bermesin ganda tidak harus dibantu oleh bulldozer. Jarak angkut motor scraper sekitar 500 meter hingga 2000 meter. Sangat efektif, material atau tanah yang diambil tidak terlalu keras, dan medan operasi memotong atau meratakan bukit yang cukup luas. Yang kedua, towed scraper. Dalam operasinya ditarik bulldozer karena memang tidak bermesin, tapi tenaganya yang diambil oleh bulldozer. Towed scraper jarak angkutnya tidak lebih dari 500 meter. Towed scraper juga umumnya ditarik oleh crawl traktor dengan kekuatan mesin 300 HP atau lebih. Scraper jenis ini dapat menampung material 8 hingga 30 meter kubik. Pengoperasian. Scraper dapat menjalankan beberapa fungsi sekaligus dalam satu operasi, antara lain menggali dan mengisi. Untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal harus dilakukan dengan cara yang pertama adalah pasar loading power. Scraper sebenarnya dapat mengisi muatan tanpa bantuan alat lain, tetapi memakan waktu yang lama. Lalu yang kedua, downhill loading. Diusahakan agar pola kerja power scraper selalu menuju ke bagian yang lebih rendah, agar gaya berat alat akan membantu power scraper dalam mengisi muatannya sendiri, sehingga waktu pengisian menjadi lebih singkat. Yang ketiga, straddle loading. Suatu pola pemuatan atau pengisian power scraper, di mana tiap 2 kali pengisian, bagian tengahnya ditinggikan kurang lebih selebar 5 kaki. Selanjutnya, teknik pengoperasian scraper. Pengoperasian scraper pada saat pemuatan material, ejector berada di belakang, dan bawel diturunkan samping cutting edge mengenai tanah. Apron juga dibuka lebar, alat kemudian bergerak maju secara perlahan. Pada saat alat bergerak maju, tahan masuk ke dalam bawel. Ke dalam penetrasi tergantung pada sejauh mana bawel diturunkan. Ketika pekerjaan pemuatan hampir selesai, bawel dinaikkan perlahan dan apron juga diturunkan untuk menahan material tidak keluar dari bawel. Pengangkutan material dilakukan pada kecepatan tinggi. Baik bowel, apron maupun ejector tidak melakukan gerakan. Bowel harus tetap pada posisi di atas agar cutting edge tidak mengenai tanah yang menyebabkan kerusakan pada cutting edge dan permukaan tanah terganggu.
Pembongkaran muatan dilakukan dengan menaikkan apron dan menurunkan bowl sampai material dalam bowl keluar dengan ketebalan tertentu. Kemudian apron diangkat setingginya dan ejector bergerak maju untuk mendorong sisa pembongkaran selain apron diturunkan. Bowl dinaikkan dan ejector ditarik kembali pada posisi semula. Waktu pemuatan. Produktivitas scraper tergantung pada jenis material, tenaga untuk mengangkut, kondisi jalan, kecepatan alat, atau efisiensi alat. Pertama, banyak material yang akan dipindahkan dalam jumlah pengangkutan dalam 1 jam ditentukan. Volume material yang akan dipindahkan akan mempengaruhi kapasitas scraper yang dipilih, sedangkan jumlah pengangkutan per jam tergantung pada waktu siklus scraper. Waktu siklus scraper merupakan penjumlahan dari waktu muat, waktu pengangkutan, waktu pembongkaran, muatan, waktu, dan waktu antri. Karakteristik umum. Yang pertama ada tenaga penggerak atau torsi menggerakkan alat melalui 2 atau 4 roda. Yang kedua ada kontrol setir dilakukan silinder hidraulik. Yang ketiga ada menaikkan dan menurunkan mangkung menggunakan silinder hidraulik. Keempat ada penumpahan atau damping material dilakukan oleh silinder hidraulik. Kelima ada elevator untuk jenis tertentu digerakkan oleh motor hidraulik. Pemilihan alat berat. Alat berat merupakan faktor penting di dalam proyek, terutama pada proyek-proyek konstruksi dengan skala besar. Tujuan penggunaan alat-alat berat tersebut untuk memudahkan dalam mengerjakan pekerjaan, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah dan waktu yang relatif lebih singkat. Pemilihan alat berat. Pada saat suatu proyek akan dimulai, kontraktor akan memilih alat berat yang akan digunakan di proyek tersebut. Pemilihan alat berat yang akan dipakai merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu proyek. Alat berat yang dipilih haruslah tepat, baik jenis, ukuran, maupun jumlahnya. Ketepatan dalam pemilihan alat berat akan memperlancar jalannya proyek. Sebaliknya, kesalahan dalam pemilihan alat berat akan mengakibatkan proyek menjadi tidak lancar. Penyelesaian proyek menjadi terlambat, yang pada akhirnya menyebabkan biaya proyek membengkak. Pemilihan alat berat. Dalam pemilihan alat berat ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, sehingga kesalahan dalam pemilihan alat dapat dihindari. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, fungsi yang harus dilaksanakan. Alat berat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, seperti untuk menggali, mengangkut, meratakan permukaan, dan lain-lain. Yang kedua ada kapasitas peralatan. Pemilihan alat berat didasarkan pada volume total atau berat material yang harus diangkut atau dikerjakan. Kapasitas alat yang dipilih harus sesuai. Yang ketiga ada cara operasi. Alat berat dipilih berdasarkan arah gerakan, horizontal maupun vertikal, jarak, kecepatan, frekuensi, gerakan, dan lain-lain. Yang keempat, ada pembatasan dari metode yang dipakai. Pembatasan yang mempengaruhi pemilihan alat berat antara lain peraturan lalu lintas, biaya, dan pembongkaran. Selain itu, metode konstruksi yang dipakai dapat membuat pemilihan alat dapat berubah. Yang kelima, ada ekonomi. Selain biaya investasi atau biaya sewa peralatan, biaya operasi dan pemeliharaan merupakan faktor penting di dalam pemilihan alat berat. Yang keenam ada jenis proyek. Ada beberapa jenis proyek yang umumnya menggunakan alat berat. Proyek-proyek tersebut antara lain proyek gedung, pelabuhan, jalan, jembatan, irigasi, pembukaan hutan, dan lain-lainnya.
Yang ketujuh ada lokasi proyek. Lokasi proyek juga merupakan hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemilihan alat berat. Sebagai contoh, lokasi proyek di dataran tinggi menggunakan alat berat yang berbeda dengan lokasi proyek dataran rendah. Yang kedelapan ada jenis dan daya dukung tanah. Jenis tanah di lokasi proyek dan jenis material yang akan dikerjakan dapat mempengaruhi alat berat yang akan dipakai. Yang kesembilan ada kondisi lapangan. Kondisi dengan medan yang sulit dan medan yang baik merupakan faktor lain yang mempengaruhi pemilihan alat berat. Komponen scraper. Scraper terdiri dari beberapa bagian dengan masing-masing fungsinya. Bagian-bagian tersebut adalah bowl, apron, dan tailgate. Berikut di bawah ini merupakan penjelasan bagian dari alat berat scraper dan fungsi. Yang pertama ada bowl. Bowl adalah bak penampung muatan yang terletak di antara ban belakang. Bowl mempunyai sisi yang kaku dengan bagian depan dan belakang yang dapat digerakkan. Bagian depan bowl dapat digerakkan ke bawah untuk operasi pengurukan dan pembongkaran muatan. Pada bagian sisi depan bowl yang bergerak ke arah terdapat cutting edge. Kapasitas penuh bowl berkisar antara 3 sampai 38 meter kubik. Yang kedua adalah apron. Apron adalah dinding lengkungan bowl di bagian depan yang dapat diangkat pada saat pengerukan dan pembongkaran. Pengangkatan apron dilakukan secara hidrolis. Apron dapat menutup kembali pada saat pengangkatan material. Fungsi dari apron adalah mengatur aliran material masuk dan keluar bowl. Dalam keadaan tertutup, apron berada di atas cutting edge. Beberapa model scraper memiliki apron yang dapat mengangkut material sepertiga dari material di bowl. Yang ketiga ada tailgate. Tailgate atau ejector merupakan dinding belakang bowl. Pada saat pemuatan dan pengangkutan material, dinding ini tidak bergerak. Namun pada saat pembongkaran muatan ejector bergerak, maju untuk mendorong material keluar dari bowl. Alat ini pun digerakkan secara hidrolis. Yang keempat adalah cutting edge. Cutting edge adalah blade dari baja yang terdapat di bagian depan dasar bowl. Fungsi dari blade ini adalah untuk melakukan penetrasi ke dalam tanah. Karena fungsinya, maka cutting edge dapat mengalami kerusakan jika mengenai benda keras dalam tanah. Cutting edge yang rusak sebaiknya diganti agar tidak merusak bowl.